Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab atau buku Prinsip Hidupku. Dan saat bulan Ramadan jumlah jamaah lebih banyak, walhamdulillah. Mudah-mudahan nanti juga bisa dilanjutkan setelah bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, di buku masih membahas tentang masalah ujub. Silakan bagi yang punya buku bisa dibuka halaman 89. Berkaitan dengan ujub, kemarin sudah pernah kita bahas ya. Jadi kenapa orang itu ujub? Karena dia ingin mengambil jatah dari amalnya. Dia ingin mengambil keuntungan dari amalnya. Keuntungan itu bisa bentuknya keuntungan materi, bisa bentuknya pujian dari orang lain. Nah, ketika keuntungan materi tidak ada, pujian dari orang lain enggak ada, karena saat dia beramal tidak ada satupun yang melihat dan dia enggak cerita, maka selanjutnya giliran yang terakhir adalah dia memuji dirinya sendiri. Maka ujub itu terjadi ketika seseorang memuji dirinya sendiri pada saat melakukan ketaatan. Nah, saat dia memuji dirinya sendiri, begini ya ceritanya. Orang beramal. Saat dia beramal, hati ingin dapat apa? Keuntungan. Jiwa manusia ingin mendapatkan keuntungan. Saya tulis jiwa. Ya. Dan keuntungan itu bisa bentuknya keuntungan materi. Aku sholat tahajud kok ora dibayar, nah, maka keuntungan materinya enggak ada. Aku poso ora entuk duit, berarti keuntungan materinya tidak ada. Yang kedua, keuntungan berupa pujian. Pujian dari siapa? Dari orang lain. Pujian ini syahwatnya siapa, Pak? Pujian ini syahwatnya siapa? Ini syahwat orang yang suka riya. Orang yang suka riya, suka sum'ah, itu syahwatnya adalah pujian. Dia selalu pengen dipuji oleh orang lain. Dan inilah yang diperjuangkan oleh jin, ya. Yang diinginkan jin, saat bantu manusia. Jadi kalau misalnya terjadi kerjasama antara jin dan manusia, ada manusia bisa terbang, ada manusia bisa ngilang, bisa nembus tembok dan seterusnya. Sebenarnya yang diinginkan jin itu apa? Apakah dibayar? Atau apa? Dilakukan kerjasama itu tujuannya apa jin? Agar dia mendapatkan pujian dari manusia. Sehingga yang diinginkan jin di situ adalah sajen, sesajian dari manusia. Sesajian yang diberikan oleh manusia itu tentu saja jin enggak makan.
Makanan jin bukan itu. Ada orang mempersembahkan misalnya kepala kambing, kepala sapi, kepala kerbau, lalu ditanam. Atau dia sajen berupa bahan-bahan larung. Isinya sajen larung itu apa saja, Pak? Ada aneka buah-buahan, ada nasi satu cungkup, dan aneka bahan sesajian yang lainnya. Apakah jin makan itu? Tidak. Orang mereti kali dalam rangka untuk sajen ke kali, ke sungai, yang dia berikan apa? Buah-buahan. Ada pisang satu sisir, tambah apel, tambah ini, terus ditaruh di sungai. Sehingga dia mengotori sungai dengan naruh buah-buahan di sungai. Tujuannya apa? Sebagai bentuk persembahan kepada yang bau rekso, yang jaga sungai ini. Apakah jin makan itu? Tidak. Terus yang diharapkan oleh jin itu apa dari situ? Persembahan manusia kepadanya. Pujian manusia kepadanya. Itulah yang diharapkan oleh jin. Maka jin tidak mengharapkan materi yang dimiliki oleh manusia. Jin juga tidak minta ATM, ya. Tidak pinjam mobil, tidak pinjam kendaraan kita, tapi yang dia minta adalah syahwat ingin dipuji oleh manusia. Yang dengan itu kemudian manusianya dibantu sama jin. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa ngilang dan seterusnya. Dan aneka kesaktian yang dimiliki oleh sebagian orang, tapi melalui proses sihir. Itu bayaran dia kepada jin adalah bentuknya persembahan dan pujian dari manusia kepada jin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, besok di hari kiamat Allah taala akan menghisap jin-jin tersebut. Qad istamta'a. Gimana ayatnya? Nah. Di surat apa itu? Yang Allah menyebutkan tentang bagaimana, nah di sini. Di surat Al-An'am ayat 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'a, pada hari kami kumpulkan mereka semua. Ya ma'syaral jin, wahai para jin, qad istaktsartum minal ins, sungguh kalian telah banyak menikmati manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins, dan kekasih-kekasih jin, wali-wali jin dari kalangan manusia mengatakan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, wahai Rabb kami, satu sama lain di antara kami sudah saling menikmati. Manusia menikmati jin, jin menikmati manusia. Bagaimana bentuk manusia menikmati jin? Manusia dibantu oleh jin. Ada yang diangkat oleh jin, ada yang dibuat ngilang oleh jin. Sehingga dari situ dia bisa mendapatkan uang. Karena apa? Dibayar oleh orang lain. Oh, ini Mbah Dukun sakti. Akhirnya bisa membuka pengobatan alternatif karena dibantu oleh jin. Lalu bagaimana jin bisa menikmati manusia? Nah, jin menikmati manusia melalui apa? Sajen tadi. Jadi jin tidak mendapatkan materi, tapi syahwat dipuji, syahwat disembah, itu yang membuat jin jadi senang dan bangga. Maka di Al-Quran Allah katakan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, sebagian kami telah menikmati sebagian yang lain. Kami saling menikmati antara satu dengan yang lain. Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana, hingga kami sampai kepada ajal yang kau tetapkan untuk kami.
Jadi dolanan jin itu sampai mati, sampai tiba ajal. Qala, kemudian Allah berfirman, "An-naru mathwakum khalidina fiha illa ma sya Allah." Neraka adalah tempat kalian dan kalian akan kekal di dalamnya illa ma sya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Baik. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana kerjasama yang terjadi antara manusia dan jin. Manusia dapat layanan dari jin berupa aneka kesaktian-kesaktian tadi, dan jin dapat layanan dari manusia berupa apa? Sesajian dan pujian. Baik, selanjutnya. Nah, ketika nomor 1 ini nggak dapat, nomor 2 nggak dapat. Di ceritanya ada yang beramal tersembunyi. Misalnya beramal tersembunyi, salat tahajud tersembunyi nggak? Tersembunyi, di dalam rumah nggak ada yang tahu. Bahkan bojone saya turu dia tangi dhewean. Dia beramal tersembunyi dan dia tidak cerita. Tidak dibayar. Apakah tahajud dibayar? Tidak. Sapa sing arep bayar? Yang kedua, tidak cerita. Berarti ada nggak orang lain yang tahu? Tidak. Maka saat 1 dan 2 ini tidak dapat, maka terkadang jiwa memuji dirinya sendiri. Jiwa memuji dirinya sendiri. Inilah ujub. Sehingga manusia ketika ujub, karena nggak ada yang memuji dia, tidak ada yang menyanjung dia nggak dapat materi, dia nggak cerita-cerita ke orang lain, dia tidak riak, maka dia memuji dirinya sendiri. Dikala itulah orang melakukan kesalahan yang namanya ujub. Nah, ketika sudah ujub, maka manusia gimana? Manusia merasa terpuji. Saat merasa sangat terpuji, dia merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain. Lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, gilirannya adalah meremehkan orang lain. Tapi dalam batin dia meremehkan dalam batin. Nah, kowe iki mambengi ra salat, aku salat. Ora poso, aku poso. Kamu ora sedekah, aku sedekah, ora ono sing ngerti. Sehingga dia meremehkan orang lain dengan ketaatan yang dia punya. Itulah makanya jamaah, penyakit ini bisa berbahaya karena bisa menyebabkan orang itu merendahkan orang lain dengan ketaatan yang dia punya. Lalu obatnya bagaimana agar kita tidak terkena ujub ini? Obat ujub, Masya Allah. Baik, kajian bar subuh ini memang berat ya. Pengen yang geblak, tapi Arab geblak ning masjid kayak sawangane didelok wong. Makanya ketika geblak nggak bisa nyungsep. Baik, sekarang sabar-sabar ya. Insya Allah kajian kita nggak lama. Sampai jam berapa kita, Pak? Nanti jenengan nggak bisa tidur lagi. Pokoknya nggak boleh lama ya. Setengah jam aja cukup ya insya Allah. Kita lanjut sekarang. Terus obat ujub itu apa, Pak? Sekarang kita lihat ini. Kata kunci agar kita bisa mengatasi penyakit ujub adalah merasa bahwa dirinya sangat lemah
dan rendah di hadapan Rabb-Nya. Bahkan ketika dia beramal, dia merasa takut amalnya tidak diterima. Karena memandang keagungan Allah dan kerendahan amalnya. Amalmu mung kaya ngene. Coba lihatlah Rabbmu zat yang maha kuasa, maha besar. Kau mempersembahkan untuknya sebuah amal cuman kayak gini. Siapa yang jamin Allah akan menerima amalmu? Dia memandang keagungan Allah dan kerendahan amal yang banyak kekurangannya. Di saat itulah maka dia akan lebih hati-hati dan tidak ujub ketika beramal. Sehingga kata kunci obat ujub itu adalah merasa tidak aman. Saya tulis di sini aja ya. Obat ujub adalah merasa tidak aman setelah beramal. Merasa tidak aman setelah beramal itu bagaimana, Pak? Takut amalnya tidak diterima. Jadi ketika dia takut, wah iki engko nek rano ganjarane piye? Dia khawatir, dia takut. Nah, pada saat kondisi semacam ini, maka dia merasa tidak aman setelah beramal. Enggak ada jaminan amalmu diterima. Tapi bagi sebagian orang, nek ra ditampa ya sesuk meneh. Ya luweh. Nah, ini bahaya ya. Ada model orang yang ketika dia beramal tapi enggak butuh pahala. Sehingga ada sebagian orang yang dia tahu amalmu ini bisa batal. Serah apa-apa, sesuk meneh dibaleni meneh. Nek saiki ra ono ganjarane sesuk tak baleni meneh. Nah, ini terkadang membuat dia jadi tidak memperjuangkan agar amalnya itu diterima oleh Allah, atau dia tidak memperjuangkan untuk menjaga amalnya. Situasi seperti itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menceritakan tentang karakter seorang hamba yang bersegera dalam kebaikan. Di surat Al-Mu'minun ayat 60. Coba kita menuju surat Al-Mu'minun ayat 60. Nah. Di surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang yang bersegera dalam kebaikan. Di ayat-ayat sebelumnya Allah taala mengatakan, Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang merasa takut kepada Rabb-nya. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Orang-orang yang dia beriman kepada ayat-ayat Rabb-nya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Rabb-nya. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang yang beramal sementara hatinya dipenuhi rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yakin kalau mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang yang bersegera dalam kebaikan. Wa hum laha sabiqun. Seperti ini karakternya. Dia mendahului yang lain dalam kebaikan. Itu Allah katakan kalau mereka beramal diiringi dengan perasaan takut. Orang ini ketika beramal dia merasa tidak aman. Setelah ini dia masih takut, merasa tidak aman. Jangan-jangan amalnya hilang, jangan-jangan gak ada pahalanya. Takut amalnya tidak diterima.
Coba kita lihat keterangan di sini. Ketika turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, walladzi yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Mengenai ayat yang menyebutkan orang-orang yang beramal sementara hatinya diiringi rasa takut. Walladzi yazni wa yashrabul khamra wa yasrik. Apakah maksudnya adalah orang yang selesai beramal terus zina? Selesai beramal kok zina? Wa yashrabul khamra, atau selesai beramal kemudian dia minum khamr. Wa yasrik, atau selesai beramal dia maling. Apakah yang dimaksud itu? Sehingga dia habis sholat tahajud, terus paginya dia maling. Kemudian muncul rasa takut. Wah, jangan-jangan amal saya jadi hilang. Aku bertahajud kok saiki maling. Apakah itu yang dimaksud dari ayat ini? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya ibnata Siddiq." Bukan wahai putri As-Siddiq. As-Siddiq niku sinten? Abu Bakar. Aisyah apanya Abu Bakar? Anaknya. Bukan wahai putri Abu Bakar. Yang dimaksud orang yang beramal setelah beramal itu bukan orang yang rampung beramal terus maling, bukan. Atau orang yang rampung beramal kemudian dia minum khamr, bukan itu. Bar salat Isya. Dulu sahabat seperti itu, Pak. Sebelum khamr diharamkan. Mereka nyari waktu, kapan waktu yang tepat untuk mendem. Itu waktu yang paling tepat antara Isya sampai subuh. Bar Isya ngombe, mendem, nanti subuh sadar. Masya Allah. Sehingga orang dulu terkadang selesai beramal, dia berbuat maksiat. Sebagaimana orang sekarang juga demikian. Bahkan tengah beramal pun bermaksiat. Saat Ramadan, puasa sambil maksiat, ada enggak, Pak? Hah? Banyak. Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, orang yang berpuasa lalu dia bermaksiat dengan sengaja, dalam kondisi sadar dia sedang berpuasa, puasanya batal, terus wajib diqadha. Andaikan pendapatnya Ibnu Hazm ini pendapat yang benar, Masya Allah, orang Indonesia gimana nasibnya? Nanti pas Syawal qadha semua, di tengah qadha masih maksiat, qadha lagi. Sedangkan disebutkan dalam riwayat dari Aisyah dan Al-Auza'i, ada satu perbuatan dosa yang kalau dikerjakan bisa membatalkan puasa, yaitu ghibah. Orang kalau puasa kok ghibah, posone batal. Itu pendapat Aisyah dan pendapatnya Al-Auza'i. Maka hati-hati ya dengan yang namanya ghibah, bisa membatalkan puasa. Nabi SAW mengatakan, yang dimaksud dengan orang yang beramal tapi setelah itu ketakutan, bukan orang yang ketika beramal dia maksiat. Walakinnar rajula yasumu wa yusalli wa tapi dia adalah orang yang rajin puasa, rajin salat, rajin sedekah, wa yakhafu alla yuqbala min. Sementara dia takut jangan-jangan amalnya tidak diterima. Masya Allah. Enggak semua orang bisa seperti ini. Banyak orang yang selesai beramal dia terlalu bangga, pasti diterima. Bahkan selesai bulan Ramadan seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya. Rumangsane. Dan karena gara-gara itu yang kemudian dia merasa dia sudah berak jadi ahlul jannah. Wong sing paling apik dhewe.
sampai meremehkan yang lain. Yang benar gimana? Selesai dia khawatir, ini amal saya diterima enggak ya? Jangan-jangan enggak diterima. Nah, kalau orang dalam posisi dia merasa tidak aman karena dia takut amalnya tidak diterima, di saat itulah dia tidak akan ujub dengan amalnya. Karena dia tahu enggak ada jaminan amalnya diterima. Sehingga ketika tidak ada jaminan amalnya diterima, maka dia tidak akan ujub ketika beramal. Ini kata kunci agar kita tidak ujub. Sak geden-gedene amal, kalau orang merasa takut amalnya tidak diterima, dia tidak akan ujub. Aku baru wakaf, pinten Pak? Sak M, Masya Allah, 1 meter tanah ya. Nah, ketika dia merasa enggak ada jaminan amalku diterima, mbah Mas niku sing dengene donya, aku dhisik ling golek donya iki ya kadang ngawur-ngawuran. Sehingga dia saat beramal merasa takut. Barangkali Allah tidak berkenan menerima. Karena pada saat kita beramal dalam bentuk harta, itu yang kita kasihkan itu yang halal. Kotak infak masuk atau kontak infak ada di depan kita. Ya, buka dompet. Ada 5 lembar. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Pilih yang mana? Pilih yang mana, Pak? Oke. Bapak yang sebelah sini pilih mana? 5.000. Yang tengah pilih berapa? 50.000. 100.000, Masya Allah. Kalau ibu pilih berapa? Sak dompetnya dilebokno. Harta kita kan mungkin bercampur dengan yang haram, ya? Mungkin? Mungkin. Saat jenengan memasukkan harta yang ada di dompet jenengan, ada uang sekian, jenengan masukkan. Apakah jaminan Allah terima? Tidak. Andai kan ada orang yang nekat, stantekno kabeh, dijikuk kabeh sak dompet ya. Diambil semua, dimasukkan ke dalam kotak infak, dompetnya kosong. Apakah ada jaminan amalnya diterima? Enggak jamin. Bisa jadi, Pak, kita dalam bekerja mungkin kecampuran dengan harta-harta haram. Mungkin yang haram itu bisa menjamin kalau amalmu diterima. Tidak ada yang tahu. Maka berinfak dalam jumlah besar. Jangan yakin dulu kalau ini pasti diterima. Sebab kita enggak tahu apakah Allah berkenan menerimanya atau tidak. Apalagi di antara kita terkadang mengambil harta masih banyak sisi yang bermasalah, sisi haramnya. Sehingga kalaupun keluar banyak, tidak perlu merasa sombong, tidak perlu merasa ujub, sebab Allah Subhanahu wa taala belum tentu menerima amal kita. Kita lanjutkan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Idza anta khafa yakhifu, idza anta khifta ala amalika al-ujba." Kalau kamu takut akan mengalami ujub pada amalmu, fandur ridha man tatlub, maka perhatikanlah ridha dari zat yang kau harapkan. Kamu ingin dapat ridha siapa sih? Ridha dari Allah. Dan Allah zat yang maha besar. Wa fi ayyi thawabin targhab. Dan perhatikan pahala yang kau harapkan. Wa min ayyi iqabin tarhab. Dan perhatikanlah hukuman yang kau takuti. Wa ayyi afiyatin tashkur. Dan perhatikan kebaikan yang akan kau syukuri. Wa ayyi bala'in tadhkur, dan bencana yang kau ingat. Kalau kau merenungkan hal ini, saya beramal untuk mengharapkan balasan dari zat yang maha besar.
hukuman dari Zat yang Maha Agung. Saya beramal karena Dia telah memberikan banyak sekali kelebihan bagiku yang layak untuk aku syukuri. Saya beramal karena saya takut ada bencana dan mara bahaya yang bisa jadi akan menimpaku. Kata Imam Syafi'i, fa innaka idza tafakkarta fi wahidin min hadhil al-khisal. Karena kalau kau merenungkan salah satu di antara 4 hal di atas, saghura fi ainaika amaluka, maka amalmu akan terlihat kecil di hadapanmu. Amalmu akan terlihat kecil di hadapanmu. Bapak sudah selesai sholat malam berapa rakaat? Alhamdulillah tadi malam saya 13 rakaat. Saya 11 rakaat. Baik. Yang dibaca berapa ayat? Alhamdulillah kurang lebih 100 ayat. Masya Allah. Mudah-mudahan diterima. Kira-kira kalau jenengan minta bayaran dari sholat tarawih 11 rakaat, niku pantesnya digaji berapa? Misalnya ya, sholat itu seperti nyambut gawe gitu ya. Kira-kira untuk sholat tarawih, satu paket tarawih dari mulai rakaat pertama sampai witir 11 rakaat, itu kira-kira pantesnya dibayar pinten, Pak? Dibayar berapa, Pak? Tukang kerja setengah jam niku pinten? Ya? Sehari berapa tukang? Anggaplah 200 misalnya. 200, sehari 200. Sehari 200 dia kerja 8 jam. Berarti per jam berapa? 25.000. Sholat tarawih enggak sampai 1 jam. Nah, mosok sholat dipadakne karo tukang, Pak. Ya ini ngitung lama nyambut gawe. Andai kan misalnya, anggaplah gaji per jam dia dibayar 100.000. Berarti sholat tarawih dibayar 100.000. Kira-kira nek ana tukang ra gelem sholat, terus dikasih janji, Pak jenengan nek sholat tarawih dibayar 100.000. Gelem moro enggak, Pak? Mau datang kira-kira? Hah? Sing ra gelem sholat? Mau? Mau ya? Mau. Baik. Andai kan sholat tarawih manusia itu, satu sholat tarawih dibayar 1 juta. Kira-kira yang nggak pernah nyentuh masjid mau nggak sholat tarawih? Mau. 1 juta kok mau. Sudah? Nah, Imam Syafi'i ngasih tahu seperti ini. Coba pada dirimu itu ada berapa nikmat? Enggak terhitung. Banyak sekali. Andai kan satu mata saja yang cacat, terus kamu bawa ke dokter untuk diobati gara-gara matanya sakit, kira-kira butuh duit pinten? Hah? Jutaan. Butuh duit jutaan. Kau akan mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Padahal kamu sholat tarawih dibayar 1 juta itu wis rebutan. Maka saat kau selesai sholat tarawih, yang itu mungkin harganya 1 juta di hadapan kamu itu sudah istimewa, dibandingkan dengan kesehatan mata yang kau punya, 1 mata saja, nggak ada apa-apanya. Nah itulah kata beliau, maka perhatikanlah wa ayyi afiyatin tashkur, kesehatan yang kau miliki yang layak untuk kau syukuri. Sehingga saat kau merasa ibadahku ini dibandingkan nikmat yang ada pada diriku nggak ada apa-apanya, maka kau tidak akan pernah melihat amalmu itu besar. Saghura fi ainaika amaluka, maka amalmu akan terlihat kecil di hadapanmu. Kenapa terlihat kecil? Pak, cuman kayak gini, tapi balasan yang diberikan oleh Allah banyak sekali. Nikmat yang Allah berikan banyak sekali. Maka kalau kita punya nikmat seperti ini, Pak, okay. Terus arto telas, punya nikmat badan sehat, fisik sehat. Jika kemudian harus dibayar pakai sholat, dan orang tahu
cuman kayak gini dibandingkan dengan ini, kayaknya nggak ada apa-apanya, maka dia tidak akan ujub dengan amalnya. Nah, wallah. Baik, maka jamaah yang dimuliakan Allah, dengan ujub orang bisa hilang amalnya. Dengan ujub orang terkadang bisa meremehkan dan merendahkan orang lain, sehingga disebabkan karena ujub orang itu melakukan pelanggaran besar dalam beragama. Ada makhluk yang rajin ibadah, makhluk yang rajin ibadah, tapi dia ujub, dan Allah tahu dia ini ujub. Dia ujub dan Allah tahu dia ujub. Maka Allah hendak membuktikan ujubnya dengan Allah ciptakan makhluk yang lain. Makhluk. Akhirnya ini yang ahli ibadah nampak ujubnya ketika ada makhluk yang lain. Siapa makhluk yang pertama ini? Iblis. Iblis niku rajin ibadah. Iblis itu rajin ibadah. Makhluk yang lain ini siapa? Adam alaihissalam. Adam itu pendatang baru, tapi dikasih oleh Allah kelebihan. Berupa apa? Dia punya ilmu. Sementara iblis nggak punya ilmu. Kemudian ini nggak terima ketika makhluk yang baru ini lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat dia tidak terima, dia pun nggak mau untuk menuruti perintah Allah. Nah sekarang ketahuan, yang selama ini kau rajin ibadah sampai kumpul sama malaikat, iblis jadinya kumpul sama malaikat. Ternyata begitu diperintahkan oleh Allah sujud kepada Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, seluruh malaikat sujud. Illa iblis, iblis ada di tengah-tengah malaikat gak gelem sujud. Maka dia bersikap sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan bersikap sombong dan dia kafir. Sehingga seketika Allah Subhanahu wa taala nyatakan iblis sebagai makhluk yang kafir saat dia menampakkan ujubnya, merasa lebih istimewa, merasa lebih baik dibandingkan Adam. Selanjutnya jamaah, iblis yang rajin ibadah, iblis yang dulu rajin ibadah, tapi karena dia ujub, lalu dia sombong. Setelah dia ujub, kemudian dia sombong, lalu dia bangkang. Setelah dia bangkang, semua ibadahnya ditolak. Semua ibadahnya ditolak. Apakah iblis bisa mendapatkan manfaat dari ibadah yang dia kerjakan? Tidak, enggak berlaku semuanya. Setelah divonis oleh Allah, wa anta minal kafirin, dan dia jadi orang kafir, Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberlakukan ibadahnya iblis. Ibadah iblis hilang semuanya. Wallahu a'lam. Maka mudah-mudahan kita tidak jadi seperti ini. Jangan bernasib seperti iblis yang ibadahnya dihilangkan oleh Allah taala disebabkan karena penyakit ujub yang kita punya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya mau tidur atau lanjut? Ya? Lanjut tidur. Masya Allah. Sekarang dipejeti sikile, Masya Allah. Kok saya ngantuk, gak hilang-hilang. Kajian sambil ngantuk itu tersiksa gak Pak? Hah? Tersiksa ya? Orang enak kan ya? Bolak-balik dulu jam ini kapan tuh rampungnya.
Baik, itu saja, dan insya Allah setelah ini kita libur ya. Masuk lagi Syawal ya. Coba kita baca beberapa pertanyaan. Ada yang mau menyampaikan secara langsung? Silakan. Silakan Pak. Mikrofon ada Pak. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ujub itu nanti nasibnya sama dengan iblis, dihapus amalannya? Apakah? Apakah kalau kita ujub itu nasibnya sama dengan iblis tadi, itu dihapus amalannya? Terima kasih. Baik. Apakah orang yang ujub bahkan nasibnya seperti iblis, amalnya tidak diberlakukan? Bisa jadi sebagaimana orang riya. Sehingga dengan sebab ujub, dengan sebab riya, amal hamba tidak diberlakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk menerimanya, sehingga dia tidak mendapatkan hasil dari amalnya. Kelompok yang paling ujub sehingga meremehkan yang lain di antara kaum muslimin, siapa namanya? Khawarij. Nabi SAW menggambarkan Khawarij gimana? Yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka rajin membaca Quran tapi tidak bisa nembus tenggorokannya. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau kalian bandingkan salat kalian dengan salat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka, ibadah kalian dengan ibadah mereka, ka'annahum taqalluhu, maka kalian akan menganggap remeh amal kalian. Khawarij itu ketika beramal, Masya Allah, sampai Ibnu Abbas ketika mendatangi Khawarij, Ibnu Abbas bilang apa? Aku lihat suasana wajah mereka pucat-pucat, jarang tidur. Waktu malam dihabiskan untuk apa? Tahajud, baca Quran, sehingga mereka tidak tidur. Siangnya mereka habiskan untuk puasa, malamnya mereka habiskan untuk baca Quran. Dan mereka paling anti dengan yang namanya maksiat. Makanya dosa besar bagi Khawarij kafir, dosa kecil jadi besar, dosa besar jadi kafir. Sehingga mereka paling sensitif dengan yang namanya maksiat. Ini maksiat dikit menurut mereka maksiat, kafir. Jadi mereka sangat takut dengan seperti itu. Dalam situasi itulah orang Khawarij menghina yang lain, sehingga selain kelompoknya kafir. Maka mereka suka mengkafirkan yang lain gara-gara berangkat dari apa? Ujub. Tapi rajin ibadahnya Khawarij yang disebut oleh Nabi SAW, andaikan kalian bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, salat kalian dengan salat mereka, enggak ada apa-apanya. Ibadahnya tidak bermanfaat. Maka kondisi orang munafik, walaupun mereka rajin ibadah, tetap divonis tersesat. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa mereka adalah al-azariqah kilabun nar. Azariqah itu anjing-anjingnya neraka. Yang dimaksud azariqah ini siapa? Khawarij. Karena itu sangat mungkin orang ketika ujub, maka nasib amalnya seperti yang dialami oleh Khawarij. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah azan maghrib di radio bisa untuk tanda berbuka puasa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung radionya ya. Jenengan di Jogja pakai radio Surabaya, ya belum waktunya. Sehingga apakah adzan di radio itu sudah benar? Ya, tergantung radionya.
Ibu menyusui apakah wajib puasa? Apabila khawatir dengan ASI dan tidak puasa, apakah cukup membayar fidyah atau harus mengqadha atau dua-duanya, fidyah dan qadha? Ibu yang menyusui pada asalnya dia wajib puasa kecuali jika satu membahayakan dirinya, khawatir membahayakan dirinya, khawatir membahayakan bayinya. Jika dia menyusui karena pertimbangan jika dia tidak puasa karena pertimbangan dua ini, maka dia boleh tidak puasa. Ya. Nah, selanjutnya kewajibannya apa? Apakah fidyah, apakah qadha, ataukah fidyah plus qadha? Dalam hal ini ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan qadha saja. Ada yang mengatakan fidyah saja. Ada yang mengatakan qadha plus fidyah. Dan wallahu a'lam, yang lebih tepat adalah qadha saja. Kenapa qadha saja? Karena orang yang tidak puasa karena uzur itu ada 2 kemungkinan. Uzur itu sifatnya permanen, ditunggu nggak bakalan hilang. Misalnya ya, simbah-simbah sudah sepuh, ada orang yang sudah tua, usianya 90 tahun, wis ra kuat wae. Poso, ra kuat, sakit ya sudah, simbah mboten saya poso mawon. Terus nanti gimana Pak? Ya kalau selesai Ramadan diqadha. Oh, sekarang aja nggak bisa kok apalagi nanti. Yo mbok menawa nek ditunggu tambah nom. Jadi kalaupun dia ditunda, apakah dia nanti lebih kuat? Tidak. Karena nggak ada peluang bagi dia untuk lebih sehat, lebih kuat, maka dalam kondisi ini dia boleh bayar fidyah. Baik. Kemudian yang kedua, ada orang yang tidak puasa karena uzur, dan uzurnya itu sifatnya sementara. Uzur safar, uzur sakit, terus uzur apa lagi? Uzur karena menyusui, karena hamil. Nah, uzur yang sifatnya sementara, maka nanti dia qadha dan bukan fidyah. Tapi Pak, nek nyambung terus pripun? Hamil, menyusui, hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi. Peng pinten? Hah? Berapa tahun? 5 tahun. Tergantung jumlah anaknya ya. Kalau misalnya seperti itu, sampai pada posisi mentok wis ra iso. Udah Pak, wanita ini sudah tidak punya kesempatan untuk qadha. Sehingga utang puasanya banyak dan nggak bisa qadha karena hamil, menyusui, mengandung lagi, menyusui lagi, terus bolak-balik kayak gitu. Nah, kalau memang sudah mentok seperti itu, maka dia boleh fidyah jika sudah tidak memungkinkan untuk qadha. Wallahu a'lam. Jika kita punya emas yang telah di atas nisab, apakah setiap tahun harus dizakati? Ijma' ulama harus dizakati setiap tahun. Ulama sepakat harus dizakati setiap tahun. Saya pernah mendengar ada salah satu jamaah menyampaikan, Pak, katanya zakat emas itu sekali. Kata siapa? Ada ustadz yang bilang gitu. Akhirnya saya buatkan tulisan ini. Ini buku baru ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah punya, judulnya Fikih Zakat Kontemporer. Ini ada beberapa ketentuan umum zakat. Ketentuan yang keempat, zakat itu berulang tiap tahun. Jadi zakat dilihat dari pelaksanaannya, ada yang berulang
tiap tahun dan ada yang sekali saja. Yang sekali saja ini ada dua. Pertama, zakat pertanian, begitu panen langsung dikeluarkan sekali saja. Walaupun sampai tahun depan masih banyak, masih di atas nisab, tidak perlu lagi dikeluarkan. Yang kedua, rikaz. Rikaz itu harta karun. Itu dizakati sekali ketika dapat. Selain itu, zakat mal, kemudian perdagangan, lalu peternakan, hasil ternak, ini dizakati tiap tahun. Nah, coba kita menuju halaman 53. Halaman berapa ini? Nah, di sini. Ibnu Hazm menyebutkan wattafaqu, ulama sepakat ala anna zakata tatakarraru fi kulli malin inda inqidai kulli haulin. Ulama sepakat bahwasanya zakat itu berulang untuk semua harta setiap tahun. Hasya az-zar'u wath-thimar, selain hasil pertanian dan buah-buahan. Fa innahum ittafaqu alla zakata fiha illa marratan fid dahri faqat. Di mana ulama sepakat untuk zakat pertanian dibayarkan sekali saja untuk selamanya. Gitu ya. Jadi kalau zakat emas maka dia dilakukan tiap tahun. Ah, engko suwe-suwe entek no, Pak. Suwe-suwe entek. Sehingga di sini ada emas. Satu bongkahan emas. Ini kan dikurangi 2,5% per tahun. Besok dikurangi lagi 2,5% per tahun. Terus seperti itu. Berarti deret apa ini? Deret geometri ya. Nah, berkurang terus 2,5% per tahun. Saat berkurang terus 2,5% per tahun, nanti kan habis. Tidak habis. Dia berhenti ketika beratnya di bawah 85 gram. Sehingga andai kan ada orang punya emas tapi dibiarkan saja dizakati, nanti begitu sampai di angka di bawah 85 berhenti. Nah, selanjutnya dia sudah tidak wajib lagi dizakati. Maka jangan khawatirkan, Islam ini agama yang adil, sehingga ketika berkaitan dengan masalah zakat ada batasnya. Nah, karena ada sebagian orang yang komentar ya. Nah, kalau harta cuman diem saja dipotong terus 2,5% ya suwe-suwe entek. Enggak habis. Nah, terus gimana itu kalau enggak habis? Kan 2,5% terus. Dalam waktu sekian puluh tahun akan habis. Tidak habis. Karena dia akan berhenti di angka tertentu. Dia akan berhenti di bawah nisab. Wallahu a'lam. Bila kita punya gaji tiap bulan sudah dipotong oleh amil zakat, oleh Bazarnas. Tulisannya Bazarnas. Berarti salah ini ya. Baznas. Jika sudah dipotong oleh amil zakat, apakah sisa uang tersebut jika melebihi nisab harus dizakati lagi? Nah, zakat itu untuk tabungan, bukan untuk pendapatan. Bedanya apa tabungan dan pendapatan? Bedanya apa?
Kalau tabungan itu masih disimpan. Kalau pendapatan, apa bedanya tabungan dengan pendapatan? Bedanya apa, Mbak? Kalau pendapatan masih kotor. Kalau tabungan sisa. Jadi kalau pendapatan belum tentu jadi tabungan. Kalau tabungan adalah hasil dari pendapatan. Baik, yang dizakati itu yang mana? Tabungan, bukan pendapatan. Saya pernah dengar itu ada seorang penceramah. Beliau menyampaikan saat kultum tarawih. Dulu waktu itu nisab zakat 60 juta. Waktu itu 60 juta. Terus beliau bilang seperti ini. Kalau Anda punya gaji 5 juta per bulan, maka Ramadan ini wajib dizakati. Karena ngitungnya kayak gini. 5 juta per bulan ping rolas. Gini kan? Sama dengan 60 juta. Nah, ini sudah mencapai nisab. Cara ngitung kayak gini salah. Cara ngitung seperti ini salah. Dan masih banyak ternyata yang mikirnya seperti ini. Maka kita tegaskan. Di buku fikih zakat itu saya juga cantumkan tentang satu prinsip kaidah bahwa zakat itu berlaku untuk tabungan dan bukan untuk pendapatan. Di sini ya, poin yang ke-8 ini. Bedakan antara tabungan dan pendapatan. Zakat itu untuk tabungan, bukan untuk pendapatan. Masya Allah. Ini maksudnya gimana? Tolong disimak dengan baik ya. Pak, itu ada tombol power di situ. Tidak ada. Yang tengah itu Pak, yang tengah, bukan tombol power. Alhamdulillah. Baik. Misalnya ya, ada orang pendapatannya 1 miliar, tapi pengeluaran dia 950 juta. Gimana? Enggak wajib zakat. Dulu ada seorang ulama namanya Laits bin Sa'ad. Beliau itu dalam waktu setahun, di antara pendapatan Laits bin Sa'ad itu 24 ribu emas, sekian dinar gitu, yang kalau dihitung kurang lebih 24 ribu. Itu kan berarti 24 kilogram emas dalam waktu setahun. Berarti per bulan 2 kilo emas. Tapi beliau mengatakan wama wajabat aliyya zakatun qat, dan aku tidak pernah kena zakat. Namanya Laits bin Sa'ad. Ada di cerita ini saya sebutkan. Di mana ya? Cerita tentang Laits bin Sa'ad. Beliau kaya tapi tidak pernah zakat karena hartanya sudah habis dalam waktu sebelum haul ini. Kaya tapi tidak pernah zakat. Kita menuju halaman 93. Ya. Baik, ini ya. Cerita kaya tapi tidak pernah zakat. Ulama ini. Imam Al-Laits bin Sa'ad, seorang ulama besar di Mesir, lahir tahun 94 Hijriah. Beliau termasuk ulama thiqah sezaman dengan Imam Malik. Kata Al-Alla bin Katsir, Al-Laits bin Sa'ad sayyiduna wa imamuna wa alimuna.
Beliau pemimpin kami, imam kami, ulama kami. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan Lais lebih faqih daripada Imam Malik. Hanya saja murid-muridnya tidak melestarikan madhabnya. Laits bin Sa'ad banyak ilmu, hadisnya sahih. Intinya beliau ulama besar. Coba kita lihat di sini. Qutaibah Ad-Dainuri menceritakan, Laits mendapatkan keuntungan 20.000 dinar dalam waktu setahun. Dan beliau mengatakan, ma wajabat alayya zakatun qat. Aku tidak pernah terkena kewajiban zakat. Ulama kaya enggak zakat. Apa cetil sakmu? Tidak. Tapi karena hartanya habis sebelum, jadi dapat gitu dalam waktu 1 tahun, sebelum habis 1 tahun di bawah nisab. Makanya tidak wajib zakat. Masya Allah. Ya, 20.000 ya. Kali berapa? 4,25 gram emas. Berarti sekian kilogram emas. Itu pendapatan yang dimiliki oleh Laits bin Sa'ad. Tapi beliau mengatakan tidak pernah zakat. Karena zakat itu untuk pendapatan, bukan untuk tabungan, bukan untuk pendapatan. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup di sini aja ya. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.